di ruangan terpisah dekat klinik. Jadi Sudirman tuh berada di dekat klinik karena memang sering sakit-sakitan. Tapi kalau kemarin seperti disampaikan oleh Rivaldi, kalau ada acara tahlil gitu, ketika orang tua Sudirman nggak ada juga mereka berkumpul semua, termasuk kepergian Pak Karsana juga malamnya Sudirman diminta hadir di tahlilan bersama. Nah itu Kalapas sendiri terima kasih Mbak Kalapas karena memang betul-betul memproteksi mereka. Ya artinya mungkin sebagai orang-orang yang paham bahwa 7 yang ada di dalam itu tidak pernah melakukan perbuatan itu kan punya kekhawatiran yang sama ketika PK itu ditolak. Punya kekhawatiran yang sama itu. Saya sih juga dapat informasi ada beberapa hal yang barang-barang berbahaya itu tidak diizinkan. Jadi perhatian Kalapas sampai seperti itu untuk membentengi anak-anak. Bisa tidak bantu saya untuk mengingatkan kembali sebetulnya apa ya pernyataan atau simpulan Komnas HAM terkait dengan kasus Cirebon ini? Komnas HAM, ya Komnas itu menyatakan memang yang saya ingat betul sih LPSK itu diduga memang telah terjadi ada oknum yang melakukan penganiayaan lah. Kalau nggak salah LPSK menyebut jumlahnya juga 12 atau 13. Kalau Komnas HAM merekomendasikan bahasanya memang diduga ada secara prosedur tidak ini, tetapi kan itu dinyatakan Komnas HAM di 2024, makanya saya ke Komnas HAM tuh nggak, kalau di 2016 saya kan nggak ke LPSK, tetapi saya ke Komnas HAM. Waktu itu kan Komnas HAM nggak ngapa-ngapain di 2016. Tiba-tiba di 2024 merekomendasikan seolah-olah pada 2016 yang saya baca ya, saya juga hampir ini seolah-olah memang telah disidang kode etik, tapi kan dengan tegas Komnas HAM menyebutkan si A tidak terlibat gitu. Jadi saya sih apapun yang dinyatakan kayaknya saya nggak begitu, mohon maaf nggak begitu respect juga sih, karena kenapa itu disampaikan di 2024 setelah viral, padahal di 2016 saya justru datang ke Komnas HAM. Gitu. Tetapi kan di Bang Esnawi kita sempat juga berbincang dengan teman dari LPSK. Beliau menyampaikan bahwa LPSK memang memberikan perlindungan bagi para terpidana. Dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang boleh jadi akan melakukan kekerasan atau apapun istilahnya terhadap para terpidana. Terus terang saya jadi penasaran juga nih Mas Umar. Jadi apa yang menjadi sikap LPSK terhadap para terpidana? Masihkah perlindungan itu berlaku atau menjadi gugur atau berhenti dengan sendirinya pasca putusan PK atau seperti apa ya? Mungkin bisa di-telepon Mas. Iya ya, itu coba konfirmasi ya sebetulnya seperti apa ya. Bayangan saya sih gugur karena PK sudah selesai. Tapi harusnya kita dapat konfirmasi. Kalau gugur tentang sebenarnya ada penjelasan. Ya, maksud gugur itu artinya apa? Apakah LPSK beranggapan bahwa para terpidana tidak perlu lagi mendapatkan perlindungan? Kalau memang demikian, berarti apakah para terpidana bisa dikatakan hari ini dalam kondisi aman-aman saja, tidak akan menjadi korban kekerasan siapapun? Ya tinggal dibalik saja gitu, logika yang diubah oleh LPSK tinggal dibalik. Syukur-syukur kita bisa berbincang juga mas mereka. Ya, kalau nggak salah LPSK tuh setiap ini kontraknya 6 bulan mas. Jadi kayak Sakatatal misalnya, ketika permohonan setelah asesmen kemudian disetujui, itu sejak tanda tangan kontrak waktunya 6 bulan. Kalau masih bisa dibutuhkan diperpanjang lagi gitu. Kalau nggak salah begitu yang saya hadapi dengan Sakatatal ya. Jadi kalau pendapatan perlindungan LPSK itu kontraknya 6 bulan. Gitu. Ya. 6 bulan ada asesmen ulang berarti ya. Iya, kalau diperpanjang berarti harus tanda tangan kontrak lagi gitu. Karena saya Sakatata kan 2 kali perpanjangan. Ya. Komnas HAM sebetulnya sudah pernah juga diskusi dengan kita Mas di Batas Nabi kan. Ya. Tadi saya meminta maaf melambat pengeluaran putusan yang memang diantaranya ya terjadi kekerasan, terjadi pelanggaran HAM di situ. Nah, itu tidak dikategorikan berat ya. Kalau temuannya seperti itu kan ya adalah saya yakin Pak Haji Teko sudah kawan-kawan bisa lah menemukan
jalan-jalan berikutnya dengan sekian banyak baik ada diskusi kita maupun dari kumpulan-kumpulan yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga terkait, baik PSK, NASAM. Kompolnas juga sudah ada bicara, pertanyaan tentang temuan dan rekomendasi tim gugus seperti apa, serta Komnas. Saya sebutkan bersama Kompolnas ya, Kompolnas mau bicara. Ya, saya juga mau mencoret divisi Humas Mabes Polri, tapi sepertinya lebih mudah dengan Kompolnas daripada divisi Humas. Nah, Komnas HAM waktu itu memohon maaf juga karena memang TK sudah diajukan, sudah selesai sidangnya. Pukul 10.30 atau setengah 11 hari Kamis yang manis di tanggal 2 Januari ini adalah hari ke-15 saya melakukan aksi jalan kaki Jepara Jakarta demi menuntut ditegakkannya hukum dan keadilan, dan terutama dibebaskannya terpidana kasus Mina Cirebon. Saat ini saya ada di Desa Kedung Kelor, di depan Komplek Pergudangan Bulog Kedung Kelor, Kecamatan Wirarja, Tegal. Kedung Kelor, Wirarja, Tegal. Alhamdulillah, dengan segala lika-liku yang saya alami dalam perjalanan, saya bisa sampai di sini dengan sehat, selamat, bahagia, dan masih tetap semangat. Karena dukungan yang datang bertubi-tubi dari netizen di berbagai kota di Indonesia, bahkan berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, bahkan ada yang dari Cina, teman-teman yang ada di sana mensupport. Saya pelan-pelan kan sudah rame jalannya, guys. Nah, ada beberapa hambatan kecil dan hambatan besar, atau kesulitan kecil dan kesulitan besar yang saya alami selama 15 hari berjalan. Tapi yang paling krusial adalah, kesulitan yang paling membuat deg-degan adalah ketika baterai habis belum menemukan colokan untuk ngecas. Karena itulah alat utama kita, saya, yaitu HP untuk komunikasi, untuk live, untuk memberitahu posisi dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kendalanya adalah tidur yang tidak pernah nyenyak. Karena tidak tidur di hotel, saudara-saudara, tapi tidurnya di masjid atau pom bensin, dimana pasti gigitan nyamuk menyerang, dingin juga menyergap, sehingga tidak bisa lelap. Jadi tidur setengah jam bangun, dan ini mempengaruhi kesiapan fisik. Nah, adapun mengenai kaki lecet, kemudian cantengan karena gesekan sepatu dan sandal, itu menurut saya tidak seberapa dibanding kurang tidur dan tidurnya kedinginan. Itu, guys. Tetapi saya syukuri, saya nikmati, karena itulah resiko perjuangan. Perjuangan tidak ada yang mudah, guys. Yang mudah adalah masak Indomie rebus dan ngopi. Tapi namanya perjuangan pasti penuh aral melintang, hinaan, nyinyiran, bahkan fitnahan yang kita alami. Tetapi justru itu sebagai jiwa pejuang dan petarung mengobarkan semangat untuk membuktikan bahwa apa yang saya bawa, yang saya perjuangkan adalah hal besar yang bermanfaat bagi rakyat. Penegakan hukum dan keadilan itu tidak hanya untuk keluarga saya, keluarga 7 terpidana yang saya perjuangkan,
Tetapi seluruh warga Indonesia, terutama rakyat kecil yang selama ini lebih sering tersakiti dan disakiti oleh para penegak hukum. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya jalan kaki dari Jepara ke Jakarta itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh 7 terpidana, oleh Aldi, Rivaldi, dan kawan-kawan, Sudirman dan kawan-kawan. Belum seberapa. Jadi kawan-kawan, jangan bilang saya hebat. Mereka 7 orang ini yang hebat dan menjadi inspirasi saya. Bukan saya. Saya hanyalah seorang aktivis jalanan yang nekat dan diberi kemudahan oleh Allah. Sekali lagi, saya bukan orang hebat, kawan. Saya hanya orang biasa, pengangguran, yang hanya suka nulis dan melukis, yang terketuk hatinya. Karena jiwa aktivis saya, rasa kemanusiaan saya meronta-ronta atas ditetapkannya 7 terpidana harus menjalani hukuman seumur hidup tanpa melakukan kejahatan. Ini sadis, kawan-kawan. Mari kita lawan. Salam perjuangan, salam kemanusiaan, salam hati nurani.